bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada kesempatan dalam ibadah ini, kami menaikkan puji-pujian, doa-doa permohonan, dan saat ini hamba mohon curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk setiap pribadi anak-Mu, untuk setiap bangsa-bangsa yang mendengarkan firman-Mu, secara khusus untuk Indonesia, karena Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saat ini kebenaran firman-Mu kami akan dengarkan, kami akan terima menjadi bekal untuk kami hidup di ujung zaman ini, ujungnya gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Kami akan menikmati pemeliharaan Allah, campur tangan Allah dalam hidup kami, sementara dunia dipamungkas oleh kuasa Allah di tempat maha tinggi. Namun orang-orang pilihan-Mu mendapatkan perhatian-Mu secara khusus. Saat ini berbicara Engkau kepada kami, kepada setiap pribadi, untuk bangsa dan negara Indonesia. Indonesia diberkati dan Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Salam saudara. Kita yang diberkati Tuhan saat pagi hari ini, saya akan sampaikan tema ini, sesi yang keempat, Tuhan Maha Segalanya. Saudara percaya Tuhan Maha Segalanya? Pada kesempatan ini saudara, saya sudah membaca dalam kitab Yehuda atau Yudas, itu ayat 20 sampai 23. Kitab Yudas pasal 1, itu hanya satu pasal, ayatnya 20 sampai 23. Ayat 20 sampai 23, begini bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 23, begini bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa tadi saya sampaikan kepada Tuhan, firman ini untuk saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman ini juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Karena Indonesia dalam rencana Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, dan Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saudara percaya hal itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dalam kitab Yehuda ini, dalam susunan tabernakel terkena perlindungan tabernakel, perlindungan yang paling atas sendiri, yaitu kulit mina gajah. Itu berbicara hukuman bagi orang-orang fasik di ujung zaman.
orang-orang fasik, orang-orang durhaka yang tidak takut akan Allah nanti akan dihukum. Yang akan dilindungi itu adalah orang-orang pilihannya, orang-orang kudus pada akhir zaman. Jadi zaman gereja itu ada 2000 tahun. Kita ini hidup di ujung zaman, di ujung zaman gereja. Jadi dalam kitab Yehuda ini berbicara mengenai hukuman bagi orang fasik dan perlindungan bagi orang-orang pilihannya, orang-orang kudusnya, dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Dia, Sang Mempelai pria surgawi. Saudara percaya akan menjadi mempelai Kristus? Kristus itu mempelai pria surgawi. Jadi kalau gereja Kristen Tabernakel, jemaat Kristus mempelai, Kristus itu yang memiliki saudara. Saudara itu dipertunangkan dengan Sang Kekasih surgawi. Haleluya. Sebab itu saudara siap untuk senantiasa dilindungi oleh kekasih surgawi. Siapa di antara saudara yang memiliki kekasih yang tidak pernah dilindungi? Pasti dilindungi, pasti diperhatikan. Sebab itu, nah ini sekarang Yesus Kristus mengatakan di situasi zaman ini, Matius pasal 24, ini sering saya ingatkan sebelum saya masuk dalam tema ini. Matius 24 Yesus Kristus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah. Matius 24 ini nanti akan terjadi. Kamu mendengarkan deru perang di berbagai tempat, di berbagai negara, dan kamu akan mendengar di berbagai tempat. Di situ akan terjadi gempa bumi dan kelaparan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan yang satu bangkit melawan kerajaan yang lainnya. Tetapi berawas-awaslah, itu belum kesudahannya, belum kiamat. Siapa nanti yang bisa mendapatkan kekuatan baru? Orang-orang kudusnya, karena mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan. Saya bacakan lagi dalam kitab Yudas ini, saudara, ini betul-betul saudara miliki, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman dibangun, iman yang paling suci. Nah, iman yang paling suci itu bagaimana? Kita baca, untuk menjaga iman selalu suci di hadapan Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini ayat menjadi suatu sumber kekuatan orang percaya. Itu di mezbah korban bakaran. Penggenapannya adalah korban Kristus yang maha dasar. Itu sumber pengampunan, sumber kesucian oleh darah Yesus Kristus.
segala dosa-dosa yang diakui itu dihapus, disucikan. Jadi iman itu menjadi iman yang suci. Iman yang suci itu bagaimana? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain alias tidak dendam. Hal pengampunan dosa itu seperti yang Tuhan Yesus Kristus katakan dalam Injil Lukas. Dosa kita ini ibarat orang yang memiliki hutang kepada raja 10.000 talenta. Itu dihapus. Sementara dosa kita terhadap sesama kita hanya memiliki senilai 100 dinar. Kalau nilai 100 dinar tidak dihapus, pengampunan yang 10.000 itu juga Tuhan tarik. Berarti hidup kita tidak memiliki hidup yang kekal. Sebab itu hendaklah masing-masing kita saling mengampuni. Amin. Setelah itu maju, saudara, maju. Dan berdoalah, kitab Yudas. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah ini sekarang, berdoa di dalam Roh Kudus. Saya ajak saudara membaca di dalam Mazmur pasal 84 ayat 4 sampai 7. Berdoa di dalam Roh Kudus. Mazmur pasal 84 ayat yang 4 sampai ke 7. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih saudara. Berdoa di dalam Roh itu masuk di dalam bait suci. Maknanya di sana di mezbah korban bakaran. Dari mezbah korban bakaran hatinya disucikan, termasuk di ruang suci, memuji-muji Tuhan. Di sana ada mezbah dupa. Di mezbah dupa itu artinya kita masuk di dalam alam roh, menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan maha segalanya. Kita sembah di dalam roh, di dalam kekuatan urapan Roh Kudus. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Injil Yohanes pasal 4 itu ayat 23-24. Barang siapa menyembah Allah, hendaklah ia menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau orang itu suka menyembah Tuhan, memuji-muji Dia dalam bait Allah, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu di bait suci. Apakah saudara merasa hidupmu sebagai bait suci? Haleluya. Saudara yakin hidupmu sebagai bait suci? Tempat Roh Kudus bertahta. Bangsa Indonesia sangat diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang tinggal di Indonesia sangat diberkati Tuhan, sangat diperhatikan oleh Tuhan. Berbahagialah sekarang manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi kalau orang itu kekuatannya di dalam Tuhan, hendaklah tetap berbahagia. Karena apa?
Yang Maha Kuasa mengalirkan kekuatan itu. Pertama, pengampunan sudah dialirkan, hati iman jadi suci, masuk di ruang maha suci. Kekuatannya dari Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Kekuatan itu apa ini? Ayo kita melangkah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi kalau orang itu suka memuji, memuliakan nama Tuhan dan memanfaatkan korban Kristus, kalau ada dosa dalam benak, kalau ada dosa dalam batin, perbuatan perkataan secepatnya diakui, minta ampun, disucikan hati jiwa roh kita. Akhirnya kekuatan Allah mengalir. Langkah orang itu menjadi berkat, keselamatan bagi segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Lewat doa-doa saudara, kuasa Allah menyertai mereka, berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Itu melangkah. Nah, Sion yang sesungguhnya, bait Allah yang sesungguhnya, tempat Allah bertahta adalah kerajaan surga. Ayat 7 ini Mazmur 84. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita berjalan makin lama makin tambah usia, tetapi firman mengatakan tambah kuat imannya, tambah sentosa hidupnya sampai masuk di surga. Amin. Tempat tinggal kita ini di surga. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya punya tempat di surga? Kekuatan Allah mengalir. Coba konsentrasi. Saya sudah masuk 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 11. Coba 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, ini ayat 6 dulu, saudara perhatikan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang perkasa, yang sentosa, supaya kamu ditinggikannya kepada waktunya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, masuk dalam doa sembah pujian. Saudara mencari tempat untuk bisa menyembah, meninggikan Dia. Saudara berjalan bisa berdoa untuk keselamatan segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Saudara berdoa dan mencari tempat yang tenang, bisa merenungkan, meditasikan keagungan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Yang punya ajaran meditasi ini kitab suci. Karena orang-orang Kristen tidak dipakai oleh orang-orang di luar sana. Kalau orang-orang Kristen menerapkan meditasi, merenungkan kebesaran Tuhan, kuasa Allah yang maha dahsyat itu menyatu dalam kehidupan kita. Saudara menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Indonesia diberkati Tuhan dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Saudara, saya sampaikan firman ini untuk seluruh Indonesia, dan Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Lanjut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Segala kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan. Kalau saudara akan mendengar berita akan terjadi resesi, kekurangan pangan, Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Saudara menjadi berkat untuk Indonesia lewat doa-doa saudara. Apapun yang menghambat, menghalangi berkat untuk Indonesia, Tuhan akan
sibakkan, Tuhan akan singkirkan siapapun mereka. Indonesia sudah menjadi rencana Tuhan sejak purbakala. Amin. Detik-detik munculnya Yusuf Indonesia. Saudara perhatikan hal ini. Yang tinggal di Indonesia, siapapun saudara, baik yang tinggal di desa-desa, di pelosok-pelosok desa, saudara yang dianugerahi, tinggal di pemerintahan, baik pemerintahan bawah sampai di kerajaan-kerajaan, saudara dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Indonesia diberkati Tuhan. Saudaraku, serahkan apa yang menjadi kekhawatiranmu, kecemasanmu, bisnismu, usahamu, serahkan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kalau saudara mendengar ini dan itu berita yang menggoncang iman, jangan tergoncang iman saudara. Yakinlah saudara dipilih oleh Allah untuk memberkati Indonesia, untuk memberkati bangsa-bangsa. Saudaraku, itu kalau suara yang menggoncang mengenai ekonomi dan sebagainya, itu suara iblis yang mengaum-ngaum. Sebagai orang yang dipilih seperti Yusuf, percayalah, aku digenggam oleh tangan Tuhan. Haleluya. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yakobus pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau iblismu mengaum-ngaum, menggoncang, saudara masuk di bait suci berdoa. Tidak usah saling menyalahkan sana dan sini. Doakan pemerintah, doakan bangsa-bangsa. Karena kalau saudara tinggal di Indonesia ini, saudara juga dilimpahi berkat dari Tuhan. Dan saudara juga menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya. Yusuf itu kecil, satu doa. Tetapi kuasa Allah yang Maha Dahsyat itu bisa menggoncang Mesir mengenai kelaparan. Tetapi kuasa yang Maha Besar itu menyertai Yusuf, dan Yusuf bisa mengelola, menolong Mesir, diberkati melalui satu orang. Jadi kalau saudara hidup sendiri, hidup segelintir, dua gelintir, empat gelintir, Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Yang Tuhan hadir itu akan membela hidupmu. Kalau saudara sekarang mengalami dinas seperti Yusuf, tenang, 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 dan tenang. Yusuf yang Allah yang memilih Yusuf, sekarang juga Dia yang memilih saudara. Dia yang menyertai Yusuf. Allah yang mencari Yusuf juga menyertai saudara. Haleluya. Amin. Lawan iblis. Iblis akan lari. Lawan segala kesukaran. Bawa dalam doa, serahkan pada Tuhan. Dia Tuhan yang akan menolong kita, membela kita, memberkati kita. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarlah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari kemalangan, kesukaran hidup, disadari, minta ampun, dan waktunya Dia mengangkat kita. Waktunya Tuhan menurunkan pertolongan untuk kita, dan hal itu akan terjadi untuk kita.
Jadi kalau saudara mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kalau saudara mendekat kepada Tuhan, masuk dalam doa, kekuatan akan mengalir. Kalau ada suara yang mengguncang, berseru, usir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis yang menggoncang hidupku disingkirkan oleh darah Yesus Kristus. Setan akan minggir. Dan sekarang sudah Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Ayat 28 sampai ke 31. Begini bunyi firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Allah yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita sembah itu pencipta alam semesta. Dia pencipta alam semesta. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kalau sudah lelah menghadapi hidup ini, Dia memberi kekuatan. Dia memberi pertolongan untuk kita. Amin. Terus dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Ya, diberikan semangat yang tidak berdaya. Terus orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandur. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau sudah menantikan jawaban Tuhan, selalu suka menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, diberi kekuatan baru, diberikan berkat-berkat yang terbaru, jalan-jalan rezeki yang baru. Terus mereka seumpama raja wangi yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, terus mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Semakin kuat orang yang menghargai korban Kristus, imannya, hatinya disucikan setiap saat. Jadi kalau saudara dituduh orang berdosa, orang lemah, orang hina, saudara syukuri kekuatanku dalam kuasa korban Kristus. Dia maha segala menolong hidupku. Hidup ini menjadi suci. Hidup ini menjadi tata Roh Kudus. Kita ini mendapatkan perlindungan dari kekasih surgawi. Kekasih surgawi adalah Kristus sebagai mempelai pria surgawi. Dia selalu melindungi kita, memperhatikan kita, memberkati kita, menjaga kita. Saudara semua diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini. Bahwa firman ini berkat untuk kita semuanya. Firman Tuhan menjadi berkat untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa yang menerima kebenaran firman ini. Hal ini akan digenapi oleh Tuhan. Haleluya, dengan
Indonesia diberkati Tuhan, pejabat-pejabat negara diberkati Tuhan, disertai oleh kuasa Tuhan untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia, anak-anak, cucu cicit, setiap generasi, bahkan yang masih di kandungan, pagi ini kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia di saat badai menerpa, ya terbang tinggi, masuk hadirat Tuhan, masuk ruang suci, merobek diri daging, melihat dan merasakan kehadiran sinar kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Desa Purworejo Kabupaten Banjarnegara diberkati Tuhan saat ini. Jawa Tengah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat di mana Allah hadir saat ini diberkati, 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 dilimpahi kuasa Allah. Banyak jiwa-jiwa datang bersujud menyembah-Mu di tempat ini. Lawatan Allah terjadi untuk setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hadirat Tuhan turun atas saudara oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sakit disembuhkan, Indonesia yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapak, berkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan hamba oleh kuasa korban Kristus, oleh kuasa kebangkitan Kristus, memberkati perjamuan suci. Siapapun yang menerima, kekuatan dari Allah mengalir, kekuatan kuasa kebangkitan Kristus mengalir menyatu, kemenangan dari Allah mengalir, berkat-berkat roh jasmani dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imam yang lain berkati dengan kuasa menjadi berkat untuk setiap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kekuatan yang kita kebutuhan kasih dan rahmat mengalir limpah dalam hidup. Terima kasih buat berhati. Terima kasih. Terima kasih. Dan ketika mereka akan makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Yesus Kristus. Bapak dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kekasih-kekasih Tuhan, Indonesia
Sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tinggallah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.